Orientasi nilai Clarkson dan Stroudbeck. Orientasi ini mencakup cara manusia berinteraksi, memahami, dan merespon lingkungan alam mereka. Ada beberapa aspek yang mempengaruhi orientasi manusia dengan alam, termasuk yang pertama adalah pendekatan ekologis, yaitu memandang alam sebagai sistem terpadu agar keseimbangan ekologis tetap terjaga. Yang kedua ada eksploitasi sumber daya. Nah, sebaliknya orientasi ini cenderung pada eksploitasi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya ada pemahaman spiritual atau simbolis. Selanjutnya ada pemahaman ilmiah. Pemahaman ilmiah terhadap ekosistem, perubahan iklim, dan dampak manusia terhadap lingkungan. Selanjutnya adalah ketahanan terhadap bencana alam, seperti banjir atau gempa bumi. Orientasi budaya ini terbagi ke dalam kedua bagian, yaitu high context culture dan low context culture. High context culture ini adalah menyampaikan pesan atau informasi secara tidak langsung. Dapat disampaikan melalui ekspresi wajah, nada suara, dan bahasa tubuh. Nah, budaya ini cenderung lebih bergantung kepada hubungan interpersonal, norma budaya, dan latar belakang bersama. Perlu kita ketahui bahwa pemahaman terhadap perbedaan ini sangat penting dalam komunikasi lintas budaya, karena menempatkan lebih banyak penekanan pada hal-hal yang tidak diucapkan secara eksplisit. Sementara low context culture ini cenderung fokus pada pesan yang jelas dan terbuka. Selanjutnya low context culture, yaitu menyampaikan informasi secara langsung. Nah, di mana kata-kata memiliki makna yang jelas dan tidak banyak tergantung pada konteks. Contoh budaya high context yaitu pertukaran pesan dalam suatu kelompok yang melibatkan pemahaman kolektif dan penggunaan kode-kode yang tersirat. Nah, sementara low context tercermin dalam komunikasi yang lebih terbuka dan langsung. Selanjutnya adalah culture shock. Nah, culture shock ini adalah bagaimana perasaan kita ketika mendatangi suatu tempat asing yang perbedaan budayanya sangat menonjol. Nah, adapun tanda-tanda itu bisa mencakup perasaan frustasi, perasaan bingung, dan nostalgia terhadap budaya kita sendiri. Namun, proses adaptasi ini juga bisa kita rasakan saat kita kembali ke daerah asal kita. Nah, misalnya kita awalnya tinggal di Riau. Di Riau ini kan identik dengan orang-orang yang merantau, banyak budaya yang berbeda-beda, ada yang tegas, keras, dan sebagainya. Terus kita pergi ke Jawa yang tradisinya atau tutur bahasa atau perilakunya berbanding terbalik dengan di Riau. Nah, tentu kelamaan kita berada di Jawa pasti akan terikut dengan tutur bahasa yang sangat sopan. Nah, contoh lainnya juga seperti perayaan tradisi, seperti upacara keagamaan, pernikahan adat, dan acara kebudayaan yang mungkin baru bagi seseorang yang datang dari luar daerah. Nah, ada juga program pertukaran pelajar. Nah, pertukaran pelajar atau mahasiswa ke daerah tertentu, tentunya setiap daerah memiliki budaya atau aturan yang harus kita taati. Selanjutnya adalah keterlibatan kita dalam pertukaran budaya. Nah, keterlibatan kita dalam pertukaran budaya tidak hanya meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap diri sendiri, namun bisa memberikan penghargaan terhadap keragaman budaya, tetapi juga akan memperkaya pengalaman pribadi atau profesional. Sedikitnya kita harus memahami budaya orang lain ataupun budaya kita sendiri.